para pemirsa yang setia dari Siti Fadila Supan Channel. Kali ini acaranya sangat unik karena saya punya tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah seorang komjen polisi bintang 3 loh, bintang 3 ya, dan masih aktif. Tapi beliau saya undang karena beliau itu membuat buku yang sangat menarik, yaitu Indonesia dalam rekayasa kehidupan. Indonesia dalam rekayasa kehidupan. Ini beliau tulis jauh sebelum COVID datang. Jadi ini luar biasa. Dan waktu saya membaca, aduh, alangkah bagusnya kalau pengetahuan beliau ini harus kita tularkan kepada saudara-saudara, terutama milenial-milenial yang mendengarkan acara ini, karena sangat menarik dan sangat penting untuk dipahami dan untuk Anda dalami. Nanti akan bisa mendengarkan. Mudah-mudahan Anda bisa menikmati acara ini dengan tenang dan baik, karena ilmu pengetahuannya agak berbeda dengan yang Anda pernah dapatkan. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bu. Bapak Dharma Pongrekun, aduh sampai lupa namanya, kan saking karena terpesona Bapak mau rawuh di rumah saya. Saya sangat kagum dengan buku Bapak dan 4 artikel yang Bapak tulis. Nah, saya seperti ketinggalan jauh. Pengetahuan yang Bapak tulis itu luar biasa yang membuat saya kaget. Apalagi saat ini kita dalam 1 tahun diliputi dengan ketakutan yang tidak ada cenderungannya, ketakutan yang sangat sulit untuk diterangkan, ketakutan yang tidak bisa dipikir dengan akal sehat, tidak bisa dipikir dengan ilmu pengetahuan, tapi pokoknya takut ada yang namanya dengan COVID. Nah, ini apa sih Pak latar belakang kalau bisa kita hubungkan antara pengetahuan yang ada di buku ini dan keadaan ketakutan terhadap COVID pada saat ini? Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangan Ibu sehingga saya boleh hadir. Saya sangat bangga dan menghargai karena saya bertemu dengan seorang sosok ibu sekaligus sosok yang fenomenal yang pernah saya ketahui dan saya dengar, karena Ibu telah pernah menyelamatkan bangsa ini dari persoalan yang sebenarnya hampir sama-sama, hampir mirip-mirip. Apa yang pernah Ibu lakukan itu sungguh-sungguh telah membuat bangsa kita selamat, dan apa yang terjadi ketika itu dan yang terjadi saat ini sebenarnya polanya sama. Kembali sebelum saya masuk ke sana, saya ingin menyampaikan bahwa buku yang saya buat sebelum masa rame-ramenya keadaan seperti ini, itu adalah pola yang ada di dalam buku tersebut. Sebenarnya pola yang sudah mereka bangun sejak puluhan tahun yang lalu. Mungkin dimulai tahun 1920, kemudian belum berhasil, lalu terjadilah Perang Dunia Kedua, lalu kemudian di tahun 1944, 1945 dibentuklah ada suatu badan keuangan dunia dengan Bank Dunia, dan kemudian adanya suatu organisasi yang mengorganisir negara-negara, maaf kalau di sini saya tidak sebutkan namanya, supaya para pemirsa juga mau cari tahu, karena kalau kita mau hanya mendengar dan tanpa mau cari tahu itu tidak nempel. Betul. Ya, jadi itu. Jadi saya sebut saja ini adalah lembaga non-state actor. Non-state actor bukan suatu pemerintahan. Kalau selama ini orang bilang, oh mungkin negara pemansal, negara itu sebenarnya bukan. Ini bukan. Walaupun mungkin posisinya non-state actor. Jadi dia adalah actor tetapi non-state. Bukan negara. Bukan negara. Nah, mereka punya program, itu ada 3 program utama. Yang pertama adalah money,
mereka kuasai menguasai keuangan, sistem keuangan seluruh dunia. sistem keuangan global. Pertama. Nah, makanya Perang Dunia Kedua ini ada kaitannya dengan pembentukan sistem keuangan moneter yang dikuasai oleh non-state actor ini. Karena ketika 1920 mereka membuat suatu lembaga juga tidak terlalu berhasil dan akhirnya dibubarkan. Nah, sebelum itu ada Perang Dunia dulu, di mana mereka juga yang mengkondisikan semua ini. Lalu tujuannya apa? Untuk membentuk lembaga moneter yang menguasai dunia di bawah kendali mereka. Jadi terbentuklah bank sentral mengendalikan dan sebagainya melewat sistem keuangan. Ya, sistem pertama. Yang kedua program power. Nah, bagaimana program power ini bisa terlaksana atau mereka dapatkan power dengan bisnis hutang. Jadi lembaga keuangan tadi bisa supaya kita hutang, supaya negara berhutang. Supaya negara berhutang sehingga powernya ada di bisa itu. Jadi mereka nggak usah turun tangan. Ya. Mereka nggak usah turun tangan. Dengan kendali tadi, istilahnya kalau orang bilang tuh neken, ya karena kita punya kewajiban. Kalau enggak nanti kayak di film-film lah. Ya. Nah, ini menjadi kepanjangan tangan untuk melakukan penekanan di setiap negara yang penekanannya ini meliputi sosial, ekonomi, politik, seluruh aspek kehidupan. Seluruh aspek kehidupan. Luar biasa. Nggak mau disisain. Ya. Menurut saya. Nah, kalau orang bilang kok seluruh dunia, ya lihat saja. Apakah negara-negara itu berada di bawah kendali non-state actor itu atau tidak? Dia terdaftar tidak? Cek aja dulu sendiri. Kalau terdaftar, ya itulah kenapa bisa seluruh dunia. Terus kemudian lihat aja apakah dia punya hutang. Ya. Tapi hampir semua negara di dunia itu punya hutang, Pak. Jelas, karena memang diciptakan untuk berhutang. Kenapa? Ya karena supaya bisa dikendalikan. Iya, itu karena kita karena kita latah. Pengen ikut istilah internasional. Coba nggak usah ikut, coba mandiri. Mungkin berbeda, tapi itulah logika yang dibangun supaya kita menjadi negara yang terpandang dan sebagainya. Keren. Kadang-kadang kita hanya karena hanya pengen bilang ya takut ya, karena itu diciptakan mereka. Itu diciptakan mindset bahwa harus seperti mereka, harus begitu. Ya, mereka menciptakan itu. Coba lihat waktu zaman Belanda dulu dan sebagainya. Kita kan mulai mengikuti sistem mereka ya sejak kita merdeka. Pelan-pelan karena sistem bukan sistem Belanda sih sebenarnya. Ini kan diciptakan oleh ketika negara kita dulu dijajah oleh yang disebut VOC. Sebenarnya bukan negara Belanda kalau mau jujur ya. Kalau kita lihat ini sistem swasta. Makanya dia selalu adu domba. Nah, apa yang terjadi sekarang pun itu menggambarkan apa yang terjadi dulu. Jadi polanya sangat mudah dibaca. Adu domba. Adu domba itu paling enak. Ibu disuruh sama berantem, ibu digosok, saya digosok. Saya cuma yang ngadu dombanya nonton-nonton aja kan. Nah, ya, ibu hancur atau saya yang hancur sama-sama dikendalikan, atau ibu yang menang, saya kalah, tetapi tetap dua-duanya dikendalikan. Itu sistemnya seperti itu. Jadi sangat sistematis. Jadi itulah dia non-state actor ini punya struktur. Nah, bagaimana cara bekerja mereka itu sangat sistematis. Sistematis itu dia membuat suatu prosedur lah, ya. Prosedur yang sangat sistematis sehingga apa yang terjadi dicetak sesuai dengan proses yang dilewati. Ya. Jadi in garbage, out garbage. Oh ya. Ya, itu dia proses itu. Sehingga orang melihat bahwa apa yang terjadi itu sebagai suatu yang memang seperti karena sistematis, ya. Dipikir alami. Oh, sepertinya alami. Seperti alami. Dari yang ini dari itu. Iya, itu sepertinya alami. Ya. Padahal kalau mau memahami lebih dalam,
sama sekali tidak alami. Sama sekali tidak alami. Nah,